Semuanya selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar hal yang baru nih. Sebelumnya adanya animasi ini didukung oleh SMA Trinitas. Kita akan belajar bab 6 materi genetik dengan subbab kromosom. Seperti yang kita ketahui, kromosom memiliki gambar seperti di samping dan juga di bawah ini. Adapun pembuat dan perangkai animasi. Viviana Tanya Muljono, 12 MIPA 2, absen 31, SMA Trinitas Bandung, Jawa Barat. Setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diantaranya untuk mengetahui kromosom, mengetahui pengertian kromosom, susunan kromosom, struktur kromosom, jenis kromosom, dan juga jumlah kromosom. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pendahuluan. Sebelumnya, kromosom berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kroma yang memiliki pengertian warna, dan juga soma yang memiliki pengertian badan. Oleh karena itu, kromosom memiliki arti penebalan benang-benang yang terdiri dari DNA dan RNA protein. Gambar di atas merupakan gambar Tart Burger yang merupakan seseorang yang menunjukkan keberadaan kromosom dalam sel eukariotik. Yang kedua, ada Waldeyer yang merupakan seseorang yang menemukan kromosom dan menamai kromosom. Adapun susunan kromosom, DNA akan digulung oleh protein histon untuk membentuk benang halus yang bernama kromatin. Yang kedua, struktur kromosom. Kromosom ini sendiri terdiri dari 8 bagian: lengan panjang, lengan kromosom, lengan pendek, telomer, kromer, kromoma, penyempitan sekunder, dan satelit. Telomer merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. Sedangkan penyempitan sekunder merupakan daerah penyempitan selain sentromer, berperan untuk pembentukan nukleus. Mari kita mempelajari letak gen dalam kromosom. Gen terletak dalam lokus suatu kromosom yang biasa disebut dengan alel. Kromosom ada homolog, yang sebagai contohnya genotip homozigot dominan AAA, BBBB, dengan homozigot resensif A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya, mari kita belajar jenis-jenis kromosom. Yang pertama, berdasarkan letak atau posisi sentromer. Kromosom ini terbagi menjadi 4: telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, metasentrik, yang dimana telosentrik merupakan kromosom yang terletak di ujung. Akrosentrik merupakan kromosom yang berada di tengah. Yang kedua, berdasarkan jumlah sentromer. Yang pertama ada asentrik, yang merupakan tidak memiliki sentromer, monosentrik, disentrik, polisentrik. Terima kasih semuanya sudah belajar kromosom bersama saya pada pagi hari ini. Saya Viviana Tanya Muljono. Absen 31 kelas 12 MIPA 2 dengan daftar pustaka dari aplikasi ruangguru.com. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Ida Ayu Dewi selaku guru pendamping dalam membuat animasi ini. Halo, nama saya Kelimai Sujatmiko. Saya akan membahas gen dan alel.
Tujuan pembelajaran kali ini mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta usaha untuk menanggulanginya. Juga mengetahui sifat keturunan seseorang. Video ini dibuat dalam bimbingan Ibu Hidayu. Nah, gen itu apa sih? Unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Menurut William Johansen, gen mengandung substansi hereditas dan terdapat di dalam lokus gen. Fungsi gen ada 4. 1. Sebagai penyimpanan data informasi genetika. 2. Sebagai pengontrol dan pengatur yang menyeimbangkan metabolisme. 3. Penentu sifat-sifat dan karakter keturunan. 4. Membentuk dan mengontrol kerja enzim pada tubuh. Untuk sifat gen, mempunyai informasi genetik, memiliki tugas dan fungsi berbeda, memiliki zara yang terdapat dalam kromosom, juga dapat mengadakan duplikasi. Ada 2 gen aktif dan gen pasif. Berikut dapat dibaca perbedaan gen aktif dan gen pasif. Kira-kira ada berapa banyak gen yang ada di dalam sel? Ada 26.000 sampai 40.000 gen yang tersimpan di dalam 46 kromosom. Satu gen mengendalikan satu sifat hereditas sehingga satu individu memiliki ribuan sifat. Setiap gen menempati lokus tertentu pada kromosom nomor tertentu. Muncullah pemetaan untuk mengetahui letak gen dengan sifat tertentu. Berikut ini ilustrasi pemetaan gen pada kromosom. Nah, ada 3 komponen penyusun gen. Ada rekon, mukon, siston. Kon terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Mukon terdiri atas 2 pasang atau beberapa pasang nukleotida. Siston terdiri atas ratusan nukleotida. Gen mempunyai pasangan bernama alel. Alel adalah gen yang letaknya pada lokus yang bersesuaian dengan kromosom homolog. Susunannya akan membentuk genotipe. Ada 3 kemungkinan genotipe. Genotipe homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Genotipe dan fenotipe. Genotipe sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, sedangkan fenotipe sifat-sifat menurun yang nampak dari luar. Lalu, homozigot resesif, pasangan gen yang sama tetapi tidak muncul pada keturunannya. Alel sendiri dibedakan menjadi 2, alel tunggal dan alel ganda. Alel tunggal hanya memunculkan satu sifat, alel ganda memunculkan beberapa sifat. Sekian materi dari saya, berikut daftar pustakanya. Terima kasih kepada aplikasi Powtoon. Berkolaborasi dengan Kelly Masjidniko kelas 12-2 absen 17. Terima kasih. Halo, nama saya Vincent Kestada, kelompok 4-12-2 absen 29. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu subbab dari materi genetika. Tujuannya adalah mengetahui sistem genetika pada makhluk hidup. Dalam bimbingan Ibu Hidayu dan SPD MIL. Subbab yang kita pelajari adalah DNA dan RNA. Pertama kita belajar dari DNA dulu atau deoksiribonukleik asid. Pengertian dari DNA adalah keempat penyimpanan informasi genetik. Struktur dari DNA. DNA mempunyai 2 lengkungan, maka disebut double helix. Ini merupakan penyederhanaan dari gambar tersebut. Yang bulat itu namanya fosfat, yang segi 5 itu bulat deoksiribosa, dan yang segi 6 adalah bata nitrogen AGCP. RNA atau ribonukleik asid. Pengertiannya, asam nukleat yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkip. Struktur dari RNA. RNA memiliki satu lengkungan, makanya disebut single helix.
starch. Yang segi 5 itu gula ribosa. Dan yang segi 6 itu basa nitrogen AGCU. Perbedaannya dari DNA dan RNA. Ini merupakan tabel perbedaan DNA dan RNA